Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, khususnya para mahasiswa saya. Pada video kali ini, kita akan lanjutkan video kita mengenai pemrograman Kotlin. Khususnya kemarin kita sudah membuat fetch data OMDB API gitu ya. Bagaimana caranya menampilkan data dari sebuah public API, yaitu OMDB Open Movie Database ke dalam bahasa Kotlin gitu. Baik, pada part kedua ini kita akan coba bagaimana menambahkan sebuah input teks. Jadi data movie yang kita cari itu bukan manual, kita buat secara dinamis gitu ya. Jadi kita inputkan judul film yang ingin kita cari, kemudian kita klik tombol cari, maka muncul datanya di sini gitu. Baik, para mahasiswa sekalian dan teman-teman semua, yuk kita lanjutkan video bagian kedua. Silakan buka projectnya. Kita akan mengganti ya, terlebih dahulu di bagian interface-nya. Jadi kita lihat di sini kita buat manual ya. Terdapat dua buah parameter S, kemudian parameter API key-nya kayak ini. Jadi parameter ini kita akan buat nantinya di bagian data fragment ya. Di sini bagian data fragment di sini. Jadi kita akan rubah API key-nya menjadi seperti ini. Kemudian get movies-nya kita tambahkan parameter dengan menggunakan perintah query. Kemudian di sini masih merah, tekan Alt Enter. Oke, di dalamnya panggil parameter S tadi, kemudian jadikan sebagai tipenya string. Selanjutnya, parameter kedua yaitu API key, kita samain saja dengan tipe data string. Oke, selanjutnya kita buka di main activity. Kita akan tambahkan di layoutnya yaitu inputan edit text dan tombol cari di atas frame layout. Jadi caranya terlebih dahulu kita akan membuat linear layout dulu. Jangan lupa kasih penutup di sini. Kemudian bisa kita kasih orientasinya yaitu horizontal ya, karena tadi ada edit text, sebelah kanannya tombol gitu. Selanjutnya kita tambahin margin horizontal, kemudian jangan lupa star, kemudian topnya top to top parent. Oke, kita kasih jarak margin topnya, misalkan 10 dp atau 5 dp aja ya. Oke, selanjutnya kita tambahin sebuah ID, misalkan layout input. Kemudian kita tambahin komponen edit text. Di sini kita tambahkan ID, misalkan et cari kayak gini. Oke, tambahkan hind. Oke, kemudian bisa tambahkan di bawahnya, di sini ya, button width-nya wrap. Kemudian kita kasih teks, misalkan cari di sini. Ada edit text-nya, kalau di sini button-nya nggak kelihatan ya. Edit text-nya di width-nya kita tambahin 300 dp, kita coba ya. Oke, biar kelihatan di sini tombolnya. Langkah selanjutnya untuk frame layout yang top to top kita ganti dengan to bottom. Kita arahkan ke ID, kemudian layout input. Jadi nanti posisinya di bawah linearnya. Selanjutnya kita akan buat aksi ketika tombol ini dicari, maka kita akan membawa nilai ini ke dalam fragment. Caranya silakan masuk lagi ke di sini main activity, tahan kontrol ya, kemudian diklik di bagian function show fragment. Kita akan buat variabel misalkan teks cari gitu, kemudian ambil dari et cari, kemudian teks, kemudian kita buat variabel lagi misalkan mbundle, itu panggil kelas bundle, kemudian mbundle kita put string, artinya kita akan membawa sebuah key yang nilainya dari teks cari
misalkan key-nya itu cari movie gitu ya. Kemudian panggil text cari to string. Kemudian fragment titik argumen sama dengan bundle. Sudah. Jadi kita nilai dari et cari tadi kita akan bawa ke dalam fragment. Kemudian karena fragment itu ketika diklik tombol cari dia selalu berubah-ubah, maka ini add-nya kita ganti dengan replace. Kemudian show fragment ini, function ini kita masukkan ke dalam aksi tombol cari diklik gitu ya. Binding btn cari set on click listener, kemudian panggil show fragment. Baik, jika sudah, sebenarnya masih ada lagi, yaitu kita masuk di bagian data fragment ya. Bagian data fragment ini akan merah ya, get movies-nya. Ini kenapa merah? Karena di bagian function get movies di interface API itu sudah diisi beberapa parameter. Yang ini dia, parameter S dan parameter API key-nya. Jadi kita akan buat sebuah variable, kemudian kita ambil nilai dari yang di sini bagian main activity yang ini ya, yang key-nya cari movie, yang kita kirim ke fragment, kita tangkap di bagian data fragment di sini. Maka dari itu di sini saya akan buat sebuah variable bundle juga, bundle ya. Kemudian panggil sebuah class arguments. Kemudian saya buat parameter S kayak gini, bundle tanda tanya, bundle ya, get string, kita ambil yang key-nya tadi cari movie. Perhatikan yang key yang tulisan yang kayak ini itu nggak diketik ya, tapi dia muncul otomatis. Kemudian parameter API key-nya kita isi API key yang kita dapatkan yang di sini. Kemudian baru di bagian get movies, baru API key-nya. Nah, oke ya. Ini sebenarnya sudah. Jadi kalau kita jalankan, di sini terdapat merah. Coba kita lihat API key-nya. Oh ya, karena ini satu huruf ya, kita tambahin tanda tanya. Kita jalankan kembali. Kelihatan di sini ya. Misalkan kita coba cari Avenger, kemudian kita klik cari, maka datanya muncul. Nah, gimana teman-teman, mahasiswa sekalian? Paham ya? Permasalahannya adalah kalau misalkan yang kita cari itu tidak ditemukan. Misalnya gini, kita ketik sembarang, dia akan force close. Nah, gitu ya. Jadi, cara mengatasinya gimana? Kita buat validasi atau nampilin sebuah pesan gitu ya. Caranya adalah, kalau kita lihat di bagian postman-nya, ini parameternya S ya. Misalkan kita cari kayak gini, ada send, kemudian di sini akan ada sebuah key namanya respond. Ya, kalau misalkan data yang ditemukan, responnya true. Kalau tidak ditemukan, maka responnya false. Jadi, kita akan memunculkan sebuah pesan notif seperti ini. Baik, caranya gimana? Terlebih dahulu di bagian model data yang search data di sini, kita akan tambahkan sebuah parameter atau key ya. Tadi namanya respond. Kita inisialisasi, misalkan namanya itu res dengan tipe string. Oke ya. Kita akan tangkap ini respon ini harus sama tulisannya. Kemudian di bagian data fragment kita tambahkan sebuah variable terlebih dahulu. Misalkan check res atau check respond. Kemudian ambil key yang res tadi. Kalau di sini merah, tekan Alt Enter. Kemudian nih. Nah, disinilah kita cek. Oh ya, ini respon ini kita nonaktifkan aja ya, karena nggak dipakai. If check res-nya sama dengan true, ya, jika true responnya, maka ini kita pindahin ke atas. Jika tidak, maka kita akan buat sebuah toas, make text, kemudian this, kita misalkan notifnya movie not phone, kemudian toas. Ini make text-nya merah. Oh ya, kalau misalkan ini fragment, berarti ini bukan this, tapi context.
Oke, jika sudah, kita jalankan kembali projectnya. Kita perhatikan kalau misalkan kita cari datanya misalnya speeder gitu. Kalau misalkan sembarang saja cari, maka muncul notif. Ini dia movie not found. Klik lagi movie not found. Gimana para mahasiswa sekalian? Oke, sudah paham ya? Semoga paham. Selanjutnya kita akan buat bagaimana sih caranya kalau movie itu diklik, maka akan muncul detailnya. Cari data di sini misalkan, oke, ketika diklik cardnya, maka akan menuju ke activity baru, menampilkan sebuah detail. Gitu. Baik, caranya adalah, ini boleh ditutup dulu, kita stop dulu, kita masuk ke bagian layout ya. Perhatikan ya, ketika card view-nya ini diklik, maka kita akan membuat aksi pada card view ini. Namun terlebih dahulu kita buat sebuah activity baru ya. Activity baru misalkan ini new, kemudian kita buat misalkan detail movie. Seperti biasa ganti sebagai bending ya. Kita akan masuk ke layoutnya. Untuk layoutnya ini sederhana sekali. Kalian boleh desain gitu ya, sebagus mungkin. Untuk layoutnya saya akan gunakan linear terlebih dahulu. Kemudian saya akan nambahin image di sini. Width-nya match. Kemudian height-nya kita misalkan 260 dp. Untuk ID-nya kita misalkan IMG gambar poster. Oke ya. Kemudian nanti kita kasih jarak, misalkan margin bottom. Kemudian untuk komponen kedua, kita buat text view, width-nya itu match, kemudian wrap, jangan lupa ID misalkan gitu ya, ID-nya misalkan TV, judul film, judul movie ya, anggap saja seperti itu ya. Nah, oke, kita bisa tambahin di sini teksnya dulu ya, ini judul. Oke, ini linear layoutnya, jangan lupa tambahin orientasinya adalah vertikal ya. Kemudian kita bisa nampilin tahun ya, kemudian tanggal rilisnya, misalnya tanggal rilis. Oke, kemudian perlu teman-teman ketahui di OMDB Movie ini, API ini, di bagian use, untuk menampilkan detail data itu ada parameternya, yaitu parameter i. Jadi datanya anggap di sini anggap saya seperti kita mencari sebuah data, itu kan berdasarkan primary key-nya ya, select bintang from mahasiswa where name gitu ya. Jadi ini kalau OMDB movie-nya itu parameternya i. Kemudian kita akan mencari sebuah data dari IMDb ID-nya. Jadi ketika kita mau nyari data gitu ya, kalau misalkan kita cari di sini, misalkan ini tulisannya, kita akan menemukan sebuah IMDb ID di sini. Nah, gitu. Kita akan ambil ini, kemudian kita bawa ke detail. Jadi caranya adalah, ingat nih IMDb ID, kita akan terlebih dahulu movie data, kita akan tambahin, kita copy aja ya. Di sini IMDb ID tulisannya. Jangan sampai salah. Kemudian di sini buat ID, di sini tipenya string. Ini ID movie. Oke. Kemudian ketika cardnya diklik akan membawa sebuah ID ini ke dalam activity. Kemudian baru dicek API-nya. Dia akan mengambil query-nya berdasarkan key i. Jadi kalau misalkan di sini, ini dia, kita copy dengan membawa parameter i, kita pastekan di sini, kita send, maka teman-teman akan melihat di sini datanya. Nih ada title, year, rate, release, ada juga sebuah poster ya. Jadi kita akan mengambil key-key dari sini, kita buat sebuah data kelas baru gitu untuk menampung nilai yang ini. Jadi untuk sementara kita hanya menampilkan title,
year sama release aja dulu sekaligus posternya. Jadi ada 4 ini 1, 2, 3 dan posternya 4. Oke, berarti kita akan tambahkan API key dulu. Tambahkan interface baru dulu dengan metode get sama. Kemudian kita buat sebuah function, misalkan get detail movie. Di dalamnya ini saya copy saja ya. Kita akan membuat parameter, panggil title-nya. Di sini misalkan title string. Oke, maaf, bukan ya. Di sini bukan title, tapi i ya. I, karena dia ngambil ini datanya, parameter i dan API key-nya. Berarti di sini i, oke, kemudian tambahin tanda tanya. Kemudian query lagi sama API key, kemudian string. Oke, selanjutnya kita akan tambahin sebuah model baru, kelas data baru ya. New Kotlin class, kemudian kita ambil yang data class, misalkan movie detail data. Oke, kita akan copy saja ini yang dari movie, kita pastekan ke dalam di sini. Ada year, ada title, kita cek dulu ya. Ada year, title, kemudian release di sini kita copy, kita ganti jadi release. Kemudian sama poster, kemudian gambar. Oke ya, ini 4 aja dulu. Kemudian kita akan membuat sebuah aksi ketika card-nya diklik. Kita masuk ke movie adapter. Karena di sini di bagian bindingnya. Jadi kita buat bagian sini CV ID movie. Kalau kita cek dulu di bagian list di sini, oh ya, CV ID movie. Berarti CV ID movie ketika diklik card-nya, var i sama dengan intent konteks. Oke ya. Kemudian ini C-nya huruf kecil, konteks. Sebenarnya harus ada ya, karena ini merah, maka kalau kita lihat di sini errornya, ini nggak ada, nggak ketahui bahwasanya ini konteksnya apa. Jadi untuk mengakalinya, kita akan tambahkan sebuah parameter baru di sini di bagian kelas movie adapter, yaitu private file konteks. Nah yang ini, jadi ini dia. Kemudian panggil di detail movie activity kelas Java. Kemudian kita akan membawa sebuah parameter menggunakan put extra. Jadi misalkan namanya ID IMDb ID. Kemudian ambil dari di sini movie respon ya, movie data titik yang namanya ID movie. Oke, kemudian baru konteks start activity. Di sini tambahin dulu i-nya. Oke, sudah ya. Nanti ketika Anda membuat sebuah parameter baru konteks di sini akan ada error atau tulisan merah di bagian fragmentnya, data fragment di sini. Kalau kita lihat yaitu di bagian adapter sini. Yaitu ini merah ya. Ini kan list ini kan mengambil parameter ini gitu sebenarnya. Karena ada 2 parameter yaitu konteks, maka kita tambahkan namanya get konteks ya. Bentar. Namanya require konteks. Oke, sudah. Jadi kalau kita jalankan projectnya, ketika kita cari data, misalkan cari movie ya, ketika klik di sini bagian card-nya akan mengarah ke detail activity. Nah, sudah ya. Namun bagaimana caranya mengirim datanya ya? Jadi kita tutup ini dulu, kita stop dulu. Kita akan tambahkan di bagian detail movie activity. Di sini, di bagian detail activity, kita akan ambil datanya berdasarkan API yang ini. Ya, berarti kita akan samain seperti movie adapter ya. Maaf, bukan movie adapter tapi yang di sini data fragment ya. Nih, respon client-nya. Jadi respon client-nya kita letakkan di bagian detail di sini. Terlebih dahulu kita akan tambahkan sebuah variable bundle di sini, bundle ya. Bundle ini B-nya tipe datanya bundle.
sama dengan 0. Di sini kita buat tanda tanya ya. Oke, sudah. Kemudian tambahkan di sini b sama dengan intent. Kita akan membuat sebuah parameter val i. Nah, gitu ya. Val i ini sama dengan yang di sini. Ya, karena ini parameter dari OMDB-nya yang di sini. Ini dia. Jadi kita harus samain ya. Jangan sampai nggak sama. Val i b get string. Kemudian ID IMDb ya. Kita cek dulu di bagian movie adapter. Ini dia IMDb ID. Kita copy, jangan sampai salah. Oke, sudah. Untuk file API key-nya sama dengan yang di data fragment. API key-nya silakan jangan sampai salah ya. Kemudian kita buat respon client instant, kemudian get detail movie. Nah, gitu. Ada parameter i, kemudian API key. Kemudian instance enq ya. Ini enq-nya nggak muncul. Oh ya, kita cek dulu di API key-nya. Ini nggak ada call-nya. Jadi apa yang mau dipanggil gitu. Jadi tambahin dulu ya. Di luarnya call panggil movie detail ya, movie detail data. Oke, kita back lagi, panggil enq-nya di sini. Enq, kemudian object, kemudian kita callback, panggil yang retrofit ya. Kemudian ambil yang movie detail data. Oke, kemudian kurung kurawal di sini. Di sini objeknya akan merah, tekan Alt Enter. Ambil yang members tadi ya, kemudian di blok ya ini pilih kedua-duanya. Oke. Ini bagian sini kita hapus. Di sini kita buat binding, panggil TV yang apa? Text view yang tahun tadi, text. Kemudian respon body, kemudian panggil yang tahun tadi berarti year. Ya, ini year ini dari yang data movie detail data sini. Ya, paham ya? Ini kalau tanda merah berarti tekan Alt Enter akan replace-nya jadi seperti ini. Jangan seperti ini ya. Ini aja. Oke, kemudian binding TV judul movie titik text. Silahkan ditambahin kayak ini ya. Jadi pastikan ketika manggil respon bodinya titik itu muncul gitu ya, kayak gini. Jangan sampai nggak muncul. Kalau nggak muncul berarti ada yang salah gitu ya di bagian movie detail datanya yang data kelas tadi. Kemudian untuk gambarnya kita akan menggunakan glide. Kemudian width. Di dalam width kita lihat nih konteksnya apa. Karena ini sebuah activity bukan di adapter. Kalau di adapter itu konteksnya dari item view. Item view ini yang dari sebuah parameter untuk memanggil sebuah layout gitu ya yang ada di adapter. Kalau misalkan di activity langsung berarti kita ganti jadi this detail movie activity. Oke ya, kemudian load. Kita load datanya dari respon body, kemudian gambar. Oke, kemudian jangan lupa ditanda tanya. Kemudian masukkan ke dalam sebuah komponen yang sudah kita buat, yaitu binding img gambar poster. Nah, gitu ya. Hasilnya seperti ini. Ini jangan lupa dihapus. Baik, kita jalankan kembali projectnya. Oke, kita coba cari datanya, data movie-nya. Kemudian kita klik satu kali. Oke, detailnya muncul ya. Ini tahunnya. Kemudian kalau kita klik di sini tahun 2016. Oke, sudah. Nah, untuk tampilannya silakan disesuaikan dengan kreativitas sendiri ya. Gimana tampilannya gitu. Atau mau pengen tiru text ID gitu ya. Baik, untuk detailnya sudah. Oh ya, saya pengen nunjukin bagaimana sih cara buat load nih. Kayak loading gitu. Ketika klik nih ada loading gitu ya, baru muncul datanya. Kita bisa memanfaatkan yang namanya progress bar. Jadi kita akan masuk ke bagian data fragment. Di layoutnya di sini, masuk fragment nih, klik di sini ya. Di bagian data di sini kita akan tambahin sebuah progress bar di bagian sini. Caranya adalah
Atau lebih cepatnya saya menggunakan design dulu ya. Ambil saja widget. Kemudian ambil yang progress bar. Kita tarik di sini. Oke, klik di sini, ambil yang split. Ada progress bar di sini. Kita bisa tambahin untuk layoutnya, layout gravity ya. Gravity, ambil yang center vertikal, kemudian center horizontal supaya dia ke tengah. Kemudian kita buat di sini progress bar. Kemudian progress bar ini kita akan munculkan di bagian di sini ya. Nah, jadi sebelum pengecekan kita akan panggil binding progress bar, kemudian visibility. Nah, gitu ya. Kemudian di bagian true, setelah datanya tampil, maka progress barnya akan kita set jadi is visible ya, ini sebagai false. Termasuk juga kalau misalkan toasnya. Nah, gitu ya. Jadi cukup seperti ini. Kalau kita jalankan kembali, kita coba cari movie-nya, rock. Cari datanya, muncul. Oke, sudah. Kita scroll ke atas, kemudian kita klik di sini, akan muncul detailnya. Gimana para mahasiswa sekalian, paham ya teman-teman semua? Semoga paham dan berhasil gitu ya. Sekian dulu tutorial dari saya, semoga bermanfaat ya. Saya sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.